Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Jusni dengan NIM 20040250013. Jadi, langsung saja di sini saya akan memberikan contoh mengenai langkah-langkah dalam penggunaan fitur pengaturan bagian font, paragraf, header, and footer, dan text setup. Di sini saya akan menggunakan yaitu aplikasi Word. Yang pertama, setelah memasuki Word, kemudian kita klik bagian ini. Setelah memasuki bagian ini, sini akan terdapat beberapa fitur yang dapat kita gunakan, yaitu ada font, paragraf, header and footer, dan spec setup. Jadi, pertama saya akan memberikan contoh seperti ini. Kemudian, kuliah aplikasi komputer. Oke. Jadi seperti ini. Contoh penulisannya seperti ini. Kemudian untuk menggunakan fitur font ini dalam mengubah bentuk penulisannya itu kita dapat mengklik bagian tanda ini. Sini terdapat beberapa pilihan yang dapat kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan bentuk penulisan yaitu Times New Roman. Jadi penulisannya akan seperti ini. Setelah itu, untuk mengubah ukuran penulisan, yaitu kita klik bagian ini. Setelah itu, sini terdapat beberapa ukuran yang dapat kita gunakan. Sini saya akan mengambil ukuran yaitu angka 12. Jadi, ukuran dan penulisan akan seperti ini. Baik, seperti ini. Kemudian, untuk mempertebal tulisan ini, yaitu kita dapat mengklik bagian ini, yang bagian B besar di sebelah sini. Kita klik, maka otomatis akan berubah menjadi tulisan tebal seperti ini. Oke, setelah itu, ketika kita ingin membuat tulisan yang miring, maka kita dapat mengklik bagian ini. Maka otomatis tulisan pun akan miring seperti ini. Adapun untuk membuat tulisan atau memberikan tulisan garis bawah, contohnya itu seperti ini. Kita klik bagian ini, yang ada bagian ini, yang bagian U, terus kemudian ada tanda garis bawahnya. Sini dapat kita pilih garis bawah mana yang akan kita pilih. Sini saya akan pilih yang garis bawah pertama. Jadi seperti ini. Otomatis akan berubah seperti ini. Baik, seperti ini. Setelah itu, saya akan masuki bagian untuk mengubah warna penulisan. Misalnya, misalnya saya contoh dan penulisan dulu. Jurusan pendidikan luar sekolah. Ya, seperti ini. Maaf, saya ubah kembali dulu karena terdapat garis bawahnya sini. Saya klik bagian ini, maka otomatis akan hilang sendiri. Ya, jadi seperti ini. Setelah itu, jika ingin mengubah warna tulisan, kita klik bagian ini, yang ada bagian tanda seperti ini. Kita klik, langsung saja kita klik, kemudian kita pilih warna apa yang akan kita gunakan. Di sini, contohnya saya akan menggunakan warna merah. Merah seperti ini. Oke. Jadi, warna dalam penulisan ini akan berubah seperti ini. Oke. Berubah seperti ini.
Kemudian, ketika kita ingin mengubah penulisan ini menjadi huruf kapital atau huruf kecil, kita dapat mengklik yang terdapat dalam bagian ini. Kita klik saja langsung, kita klik bagian ini. Ketika kita ingin memperbesar penulisan atau huruf, kita klik bagian ini, maka otomatis dalam penulisan ini akan berubah menjadi huruf kapital semua. Atau ketika kita ingin mengubah menjadi huruf kecil, kita klik bagian ini, maka otomatis juga akan berubah menjadi huruf kecil seperti ini. Oke, baik, seperti itu. Jadi langsung saja saya akan pindah ke bagian dalam penggunaan dalam fitur paragraf. Bagian ini, sebelah sini. Jadi di sini terdapat beberapa fitur paragraf. Sini saya pilih ini yang terdapat di sini, tengah, sampingnya, kemudian di sini garis yang normal atau selurus gitu. Setelah itu, contoh saja kita ingin memberikan tanda pada bagian tertentu yang kita inginkan, kita bisa gunakan bagian ini. Kita klik bagian ini yang di atas sini, kita klik, kemudian ada terdapat tanda seperti ini, tanda titik, ataupun juga tanda panah seperti ini. Kita klik, oke, maka otomatis akan berubah seperti ini. Kan tetapi saya di sini akan menggunakan tanda seperti ini. Oke, pada bagian ini. Oke. Setelah itu, pada bagian ini, kita dapat memberikan nomor pada bagian-bagian yang kita inginkan, seperti contohnya seperti ini. Contohnya asal sekolah SMA sekolah SMP dan asal sekolah SD. Oke, seperti ini. Oke, jadi kan seperti ini. Kemudian, untuk memberikan pada bagian-bagian tertentu, pada bagian ini, kita dapat mengklik bagian ini, kemudian kita akan pilih angka ataupun huruf. Kalaupun kita pilih angka, kita klik bagian ini saja, kita pilih bagian ini, kemudian otomatis akan berubah angka seperti ini, bagian angka seperti ini. Atau ketika kita ingin menggunakan angka, maksudnya huruf, kita klik saja atau pilih bagian ini, maka otomatis akan berubah bagian hurufnya seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian, untuk memberikan atau memberikan ukuran dalam penggunaan spasi, yaitu kita klik bagian ini, terdapat di samping ini, kemudian kita pilih ukuran spasi yang akan kita gunakan. Jadi saya akan menggunakan yaitu ukuran 1,5. Kita klik, langsung ya kita klik, kemudian otomatis akan berubah spasinya yaitu 1,5. Oke, jadi seperti ini. Kemudian, langsung saja fitur yang ketiga, yaitu mengenai header and footer. Kita masuk ke bagian insert, kemudian kita klik bagian header. Sini bagian header. Jadi di sini saya akan pilih bagian ini, yang keempat, banded. Klik, maka akan seperti ini. Jadi dokumen title di sini akan menulis
aplikasi komputer. Jadi akan seperti ini. Masukin Circle lagi, kemudian bagian folder. Saya pilih bagian pertama, bagian banded atau keempat. Saya pilih ini. Kemudian saya ganti di folder itu bagian yang blank atau yang pertama. Jadi sini. Sini bisa kita klik bagian nomor 1 seperti ini. Maka sebenarnya dalam penggunaan header ini biasanya kita juga kalau ketika kita menggunakan membuat sampul atau dalam pembuatan buku dapat menggunakan seperti ini. Kemudian terdapat juga fitur page number. Bagian page number ini kita klik, sini terdapat beberapa pilihan yang dapat kita gunakan dalam pembuatan halaman. Di sini saya akan pilih bagian bottom of page. Langsung saja kita klik. Setelah itu terdapat di sini pilihan-pilihan yang dapat kita gunakan. Di sini yang plan number 1, plan number 2, plan number 3 dan seterusnya. Di sini saya akan pilih plan number 2. Maka di sini plan number 2 ini adalah halaman yang akan memberikan di bagian tengah. Halamannya akan terdapat di tengah. Maka seperti ini. Oke. Maaf sebelumnya di sini saya dulu akan memberikan membuat halaman. Mempermudah. Oke, contohnya contohnya seperti ini. Oke, setelah itu maaf, kita kembali ke insert, kemudian di page number, button of page, kemudian plan number 2 sini. Jadi otomatis halamannya di sini akan langsung terdapat halaman di sini, bagian tengah halaman. Sini halaman pertama dan halaman kedua. Oke. Akan tetapi biasanya ketika kita ingin menghapus contohnya seperti ini. Ketika kita ingin sebuah sampul, kita bisa gunakan ini. Bikin sampul dulu. Untuk sampul. Bikin ini. Oke. Kayak aku bikin sampul dulu ya. Oke. Kita perkecil dulu. Oke, setelah itu oke. Contohnya sampul aja simpel seperti ini ya. Contohnya saya seperti ini. Di sini kan terdapat halaman. Akan tetapi biasanya itu kalau sampul tidak memiliki halaman. Jadi sini kita dapat klik seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk, kita klik ini different first bagian di atas ini. Kita klik. Oke, otomatis akan terhapus
halaman yang terdapat pada sampul ini akan terhapus secara otomatis. Oke, seperti ini. Kemudian halaman di sini kosong di bagian sampul. Halaman akan tetapi yang bagian bawah tidak akan terhapus. Oke, jadi seperti ini. Kemudian untuk mengganti halaman ini, contohnya kita akan menggunakan angka Romawi seperti ini. Kita klik saya ini, contoh ini, angka seperti ini, kemudian kita klik bagian oke. Maaf, sini, kemudian klik bagian ini, oke. Jadi otomatis akan seperti ini. Halamannya akan berubah seperti ini, akan berganti. Bukan halaman ini akan berganti. Oke. Baik, saya ganti kembali dulu halamannya menjadi halaman menggunakan dengan halaman angka. Saya kembali dulu, kita klik ini, kemudian kita pilih ini angka ini 1 2 3. Oke. Kemudian kita klik start, mulai angka 0. Maaf, sorry. Angka 0 seperti ini. Oke. Di sini akan ini 1, angka halaman 1 dan halaman 2. Kemudian di bagian sampul ini tetap kosong seperti ini. Oke, seperti ini ya. Baik. Setelah ini langsung saja kita akan masuk di bagian fitur dalam page setup. Kita masuk bagian layout di sini, kita klik. Kemudian di sini terdapat beberapa pilihan dalam page setup. Ada column, kita pilih column 1, kemudian size, ukuran kertas, kita pilih ukuran kertas yang biasa saja, itu yang biasa digunakan itu A4 saja. Kemudian bagian orientation, portrait and landscape, kita pilih portrait. Kemudian di margins, ketika tidak terdapat, kita klik bagian custom margins. Kemudian di sini di top kita ganti sesuai ukuran yang kita inginkan, yaitu contohnya ukuran 3 cm. Ini juga di live-nya bagian 3 cm. Sebelahnya kita ganti menjadi 4 cm. Dan di sini juga 4 cm. Oke. Setelah itu kita klik bagian Oke. Jadi ukuran kertasnya sudah berubah. Jadi seperti ini. Oke. Kita bricks. Kita gunakan bricks, contoh bricks. Contoh continuous seperti ini, bisa kita gunakan continuous seperti ini. Oke. Oke, kita kembali dulu, kita kembali ke home. Oke. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai langkah-langkah dalam penggunaan fitur pengaturan bagian font, paragraf, header, dan footer, dan page setup. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.